Selamat datang di Advent ketiga. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Menjalani petualangan hidup di atas bumi ini tentu banyak warna. Tidak sedikit yang menguras emosi dan air mata. Namun, hanya Tuhanlah kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang tetap percaya dan berpegang kepadanya. Hai Jan, sudah tahu belum? Apa Bu? Tetangga, bapaknya Paul sudah positif COVID-19 loh. Aduh, sedih tahu. Terus, mamanya Paul, anak-anaknya diisolasi mandiri Jan. Ngeri banget. Jangan sampai ya. Kita berdoa. Jangan dekat-dekat ya. Jaga jarak. Ya Bu. Aku bosan hidup seperti ini terus. Tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa belajar dan bermain bersama ibu guru dan teman-teman, tidak bisa pergi ke gereja. Apalagi suasana Natal seperti ini. Harusnya aku mendapatkan banyak hadiah. Harusnya Natal dirayakan dengan meriah. Bosan di rumah terus. Menyebalkan. Sangat menyebalkan. Harusnya tahun ini tuh saya nikah. Gedung udah di-booking, undangan udah dicetak, catering juga udah disiapkan. Tapi batal. Corona. Kapan sih kau pergi dari dunia ini? Aduh, bener-bener deh. Jadwal traveling batal, jadwal malam mingguan sama pacar juga susah. Apalagi pulang kampung. Nasib. Sampai kapan sih harus kayak begini terus? Sampai kapan keadaan ini bisa kembali seperti dulu lagi? Tabungan sudah mulai habis. SPP anak-anak. Ini hasil pemeriksaan dari rumah sakit tentang penyakit suamiku. Aku sedih sekali sekarang. Suamiku masuk rumah sakit. Anak-anakku harus dites kesehatan. Dan aku harus berpisah sementara dari mereka. Mengapa semua ini terjadi, Tuhan? Apakah Kau masih sayang sama kami? Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Kau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Terima kasih ya Tuhanku. Engkau baik bagi kami. Engkau memberikan Yesus bagi kami. Kini kuserahkan diriku, keluargaku, dan semua masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Advent ketiga memberi keteguhan hati, karena Alkitab memberi kesaksian bahwa Mesias yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama telah hadir dalam Yesus yang lahir di Bethlehem. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha.
Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai tanda sukacita kita merayakan Advent ketiga hari ini, maka hari ini kita memasuki Advent ketiga yang maknanya adalah tentang Juru Selamat yang datang di dunia ini dan kedatangan kerajaan Allah. Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Putri Sion, nyanyilah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya, Maranatha.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami masih hidup di dunia ini menanti-nantikan Kristus datang kembali. Sebab itu, ajarkanlah kami hukum-hukum-Mu. Bukalah mata hati kami, ya Tuhan, supaya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kebahagiaan, damai sejahtera, dan kehidupan kekal yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Teguhkanlah hati kami, agar kami tetap setia kepada firman-Mu dan memegang pengajaran yang benar sampai akhir hidup kami dan hingga kedatangan kembali Tuhan kami, Yesus anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1, Gapuramu lapangkanlah. Pembacaan pertama firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 3. Mazmur 98 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala unjung bumi telah melihat keselamatannya daripada Allah kita. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Serahkanlah kepada
pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih, adil dan benar, Tuhan yang senantiasa dan akan datang. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Tetapi kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Diberi 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 17. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan meras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, "Kalau ia adalah Mesias?" Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua dan ketiga, serta persembahan untuk mendukung kegiatan Natal yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening atas nama BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 3. Ku song-song bagaimana.
ayat 3. Musik memuji Tuhan. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat buku Zinune 261 ayat 1 sampai 2 dan 6, Ya Ezumange. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati, melindungi kami, dan Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu baik yang ada di dalam
rumah ibadahmu ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah, telah kami mengumpulkan persembahan syukur di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi persembahan harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tangan-tangan yang telah memberi, Tuhan Engkau berkati dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam usaha dan juga pekerjaan. Tuhan tambahkan kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu ini Tuhan Yesus selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan, Engkau juga menolong memberkati sehingga persembahan ini Tuhan bisa dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian, kor dan vokal grup dari Faomasi Lingkungan 5.
Jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 15, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang perjalanan kehidupan kami masing-masing. Dan di Advent ketiga ini, Tuhan terus menghantarkan kami dengan selamat, memberikan kami ruang dan waktu untuk menyampaikan kidung pujian kami, doa dan persembahan-persembahan kami. Kiranya semuanya itu Tuhan berkenan kepadamu. Dan saat ini, dalam ibadah ini, baik kami yang ada di gedung gereja, maupun saudara-saudari kami yang beribadah di rumah saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berilah Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, sehingga kami mampu memaknai perjalanan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Zefanya pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi.
Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-serai. Seperti pada hari pertempuran raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, supaya aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang di rumah, salam. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita memasuki Advent ketiga, dan setelah itu Advent keempat kita merayakan Natal. Jadi layaklah kalau hari ini juga sebagai umat Kristen di seluruh dunia memiliki hati yang bersuka cita menyambut perayaan-perayaan kelahiran Kristus Juru Selamat kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hari ini kita merenungkan tema, yaitu bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Kalau kita membaca kitab Zefanya ini, kita bisa melihat bahwa sekian lama waktu umat Tuhan berada dalam kondisi yang terpuruk, baik secara sosial politik, secara ekonomi, keadilan, moral, dan spiritual. Mereka terpuruk. Bahkan Bapak Ibu, keterpurukan ini semakin menyedihkan ketika Allah menghukum mereka. Menghukum umatnya sendiri yang sudah jauh hidup dari Tuhan. Jauh dari kehendak Tuhan. Jauh dari jalan Tuhan. Sehingga hukuman itu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara umatnya yang bisa menghindari hukuman dari Tuhan. Baik umat Israel maupun bangsa-bangsa di sekitar. Tak seorang pun yang mampu menghindar dari hukuman itu. Tetapi aneh Bapak Ibu, bahan khotbah kita justru mengajak umat itu, tetapi sekarang kamu saya ajak, hai umatku, bersukacitalah, karena masa-masa keterpurukan itu sudah hampir berlalu dan akan tiba masa sukacita, yaitu pembebasan yang datang dari Tuhan sendiri. Bersukacitalah karena segera dan akan segera datang pemulihan dari Tuhan. Dan yang melakukan itu adalah atas inisiatif Tuhan itu sendiri, bukan karena umatnya bertobat, melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak. Allah sendiri yang datang berinisiatif. Sekian lama mereka terpuruk, sekian lama mereka terbuang. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena aku segera datang untuk memulihkan dan menyelamatkan kamu. Dan dia menegaskan juga
bahwa tak seorang pun di dunia ini, tak seorang pun dari kekuasaan di dunia ini yang mampu menghalangi Allah dalam rencananya untuk menyelamatkan umatnya itu. Raja sekalipun, penguasa sekalipun pada saat itu. Dan kita tahu pada saat penulisan kitab Zefanya itu di masa rajanya Manase. Dan seorang raja yang paling jahat di mata Tuhan adalah Manase. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lalu karena Allah mengajak bersukacita, pertanyaannya apa? Tentu kita bertanya, apa yang Allah lakukan sehingga umat ini bersukacita? Pemulihan yang bagaimana yang Dia lakukan sehingga umat ini boleh bersukacita kepada Tuhan? Ini yang diajaknya kita untuk merenungkan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu ada 4 hal yang dilakukan oleh Tuhan sehingga umat ini diajak untuk bersukacita. Pertama, Bapak Ibu, bahwa penghukuman diganti dengan kehadiran dan pemerintahan Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Itu di ayat 15 kita lihat tadi. Bahwa penghukuman digantikan dengan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Artinya, selama ini umat ini memaknai penghukuman yang mereka derita, memaknai pembuangan yang mereka alami karena Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Allah telah meninggalkan mereka. Allah tidak bersama dengan mereka. Maka dengan pemulihan, dengan datangnya Allah untuk menyelamatkan mereka, itu pertanda bagi mereka bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah membuktikan itu sekarang, bahwa Ia tetap hadir dan memerintah umatnya. Kehadiran Allah ini, inilah yang mendatangkan sukacita. Inilah mendatangkan kebahagiaan. Karena mereka bersama dengan Allah mereka. Jangankan Allah, kalau orang tua kita datang di tengah-tengah kita, betapa bahagianya kita. Seorang anak betapa sukacitanya ketika dia melihat ayah dan ibunya ada di tengah-tengahnya. Seorang anak kecil begitu tidak takut apa-apa ketika dia lihat bahwa ada ayahnya, ada ibunya di sampingnya. Begitulah perasaan umat itu ketika merasakan kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka. Jadi bisa jadi kalau kita terus merasa takut dalam hidup ini, kita evaluasi kita. Apakah kita masih memahami bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita? Kalau lebih dominan rasa takut, ketakutan yang luar biasa terus dalam hidup kita. Hal kedua, kenapa umat ini menjadi sukacita? Hal kedua yaitu malapetaka, musuh dan ancaman serta penindas diganti dengan kemenangan di ayat 15 dan 16. Malapetaka, musuh, ancaman, penindas digantikan dengan kemenangan. Kalau sebelumnya umat Tuhan mengalami penindasan, hidup di bawah ancaman musuh-musuh mereka dan selalu mengalami kekalahan, sekarang Allah mendatangkan kemenangan bagi mereka. Dan kemenangan ini merupakan suatu sukacita besar yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Kita tahu bagaimana cerita-cerita hidup Israel kalau mereka berperang. Suatu peristiwa ketika Musa berperang dan dia memimpin peperangan, ketika tangannya diangkat, umat itu menang. Ketika tangannya turun ke bawah terlalu capek, umat itu kalah. Itu pertanda bagi mereka umat ini sebenarnya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Tuhan berkata, seluruh malapetaka itu, musuh, ancaman itu, penindas itu jauh daripadamu, dan hari ini aku memberikan kemenangan kepadamu. Oleh karena itu layaklah kamu bersukacita dan bergembira. Hal yang ketiga, mengapa mereka bersukacita? Yaitu cela dan malu digantikan dengan kenamaan dan pujian. Cela dan malu digantikan dengan kenamaan dan pujian. Itu di ayat 18 dan 19. Secara
itu mendatangkan celah sebenarnya. Mendatangkan rasa malu. Hani hazile aila hola oloyu. Itu bahasa Niasnya. Hani hazile aila nola osabuyu. Itu gelar mereka pada saat itu. Mereka dibuang, mereka diperbudak. Itu menjadi celah dan malu yang luar biasa bagi mereka. Apalagi Bapak Ibu, kalau diperhadapkan bahwa sebenarnya mereka itu umat pilihan Tuhan. Kita juga kadang-kadang ai laita ono zalawa budak. Ai haulawa khnyada tulai bununiha. Yo ngau tepalugu amia tu. Bebe ai lawai. Ini persoalan status ini, celah dan malu ini diperhadapkan dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Bagaimana mungkin kalah? Bagaimana Anda bisa diperbudak? Bagaimana Anda bisa dibawa lari? Kamu kan umat pilihan Allah. Dan kata-kata yang sama juga sering bahkan kepada Yesus dikatakan, bila engkau anak Allah, turunlah dari sana dan selamatkan kami. Ini nasoni hasonekenehe memainkan suasana hati daa. Nai ila ni hada ganu-ganuno abolo gedede. Ifazawa madami siawa da bani hada lu ila legudano. Ya. Iwa atulun niwanya ono zalawa itada. Lu ila legudano. Bandani hasanga kali ia ana. Le laku badenya kufe-kufenia. I bayar menu. Kenapa? Ini persoalan. Karena mereka itu adalah umat pilihan Allah, diperhadapkan dengan status mereka dibawa lari, diperbudak. Bangkitlah. Dan hari ini Tuhan mengatakan, kamu semuanya itu saya buang dari antaramu dan sekarang kamu menjadi puji-pujian, menjadi kenamaan. Siapa yang tidak bersyukur? Siapa yang tidak bergembira ketika status kita yang tidak layak dilayakkan? Ketika kita diperkenankan yang tidak berkenan. Ini luar biasa. Saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak bersukacita, bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan memperkenankan kita. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu, celah dan malu itu diganti dengan puji-pujian dan kenamaan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Hal yang keempat, mengapa umat ini bersukacita adalah pertama, keempat ini yang terakhir. Ketakutan dan kelemah lesuan diganti dengan pembaharuan dan pemulihan. Ini boleh Bapak Ibu baca di ayat 16 dan 17 dari bacaan khotbah kita tadi. Bahwa ketakutan dan kelemahan itu diganti dengan pembaharuan dan pemulihan. Dia menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan memulangkan umat ini dari tempat perbudakan ke tanah perjanjian yang telah dianugerahkan Tuhan baginya. Ini hal yang luar biasa. Menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan memulangkan umat ini. Ini tipikal-tipikal orang yang sudah diselamatkan. Ini tipikal-tipikal orang pengikut Kristus. Sungguh tidak enak di bawah ancaman orang lain, pasti. Siapapun di antara kita tidak suka dia berada di bawah ancaman orang lain. Di bawah tekanan orang lain. Atau siapapun itu. Sungguh tidak enak hidup dalam ketakutan. Tetapi itulah yang dialami oleh umat Tuhan itu ketika mereka berada di pembuangan, ketika mereka berada di Babel. Mereka ditekan secara ekonomi, ditekan secara politik, ditekan secara religius, keagamaan, dan banyak hal lain. Dan kalau kita berefleksi juga di negeri kita, menjadi orang yang bebas itu masih perlu perjuangan orang-orang Kristen. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diakui, ini masih perjuangan sesungguhnya. Banyak titik-titik tertentu di wilayah negeri ini yang membuat kita menjadi miris sebagai anak-anak Tuhan. Ini terus kita berjuang. Oleh karena itu,
siapa yang tidak merindukan kebebasan dari rasa takut dan kelemah lesuan? Semuanya kita rindu. Dan Tuhan tahu situasi itu. Karena itu ia melakukan pembaharuan dan pemulihan kepada umat yang sudah menderita ini 70 tahun, Bapak Ibu bayangkan. Memang kita lebih lama dijajah Belanda ya, 450 tahun. Tapi 70 tahun ini ngeri. 10 tahun saja di bawah tekanan ngeri, makan hati. Ya. Lawa bakheda atabebu angau nesi. Bermakan hati. Makan hati ini tidak enak. Ya. Apakah itu suami, apakah itu anak-anak, apakah itu istri. Hati-hati, jangan sampai makan hati. Ya. Tahu mandanya haba afu manda lemu fuhugoi. Padahal ke dunia bakazo fuhu. Hal ini penting. Dan hari ini Tuhan berkata, semua rasa takut itu Tuhan angkat dari, dan dia memulihkan saudara dan saya. Lalu kalau Tuhan memulihkan, siapa yang menakutkan lagi? Apa yang kita takutkan? Kalau Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, apa yang kita takutkan? Tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya, berani mengatakan, saya tidak takut. Tapi semalam waktu kita melayat, kita ke pendeta David almarhum, ada diskusi sedikit. Saya baca firman Tuhan bahwa hendaklah kamu siap sedia karena kamu tidak tahu kapan waktu Allah tiba dan tidak disangkakan. Artinya siap sedia. Kapan waktu itu kita tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah meredaksikan bagaimana perasaannya bahwa dia tidak takut kalau Tuhan ada di tengah-tengahnya. Saya baca itu dari Roma pasal 8 ayat 35, 38 dan 39. Paulus berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kekuatan kesaksian Paulus, dia redaksikan bagaimana rasa takut hilang, bagaimana pemulihan yang dilakukan Allah. Inilah gambaran pemulihan itu Bapak Ibu. Siapakah yang tidak bersyukur dan bersuka cita atas pemulihan yang dilakukan Allah itu bagi kita? Tentu kita semua bersuka cita. Kita telah melewati Advent pertama, pengharapan, dengan diawali drama. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu kita harapkan bantuan. Minggu yang lalu kita bicara soal pertobatan dan persiapkan jalan. Tentu kita semua sudah bertobat. Hari ini kita diteguhkan, dan karena peneguhan Allah itu kita bersuka cita. Itulah tema kita hari ini di Advent ketiga ini. Bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kamu. Bapak, Ibu dan Saudara, siapa yang tidak bersorak-sorai kalau Tuhan hadir? Sebentar lagi kita merayakan Advent keempat, di mana kita merayakan kelahiran itu. Saya percaya, saya dan saudara tentu bersuka cita. Untuk itu, mari kita renungkan bahwa saya dan saudara pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Pernah mengalami yang namanya masa kritis, baik kesehatan, baik ekonomi, baik politik, maupun religius. Kita mengalami itu. Banyak orang yang pernah mengalami krisis keluarga. Sampai hari ini mungkin mengalami krisis keluarga. Banyak orang yang mengalami krisis moral. Bahwa tidak tertutup kemungkinan para pemangku tauladan bisa jatuh karena moral. Banyak yang mengalami krisis kepercayaan. Dia tidak dipercayai karena kata-katanya tidak bisa dipegang.
Dia tidak dipercayai karena perilaku yang pernah dilakukan. Kita mengalami krisis kepercayaan. Kita mengalami krisis iman, jatuh bangun kita melalui perjalanan iman kita. Kita mengalami krisis persahabatan. Dulu kita begitu kompak, begitu akrab. Tetapi karena setitik nila, persahabatan hancur. Ini yang mau dipulihkan. Dan saat pemulihan itu di masa-masa Advent ini, bertobatlah dan persiapkan jalan. Bagaimana Anda merayakan Natal? Bagaimana Anda merayakan sesuatu yang penuh sukacita ke depan, tetapi kita belum mempersiapkan jalan. Kita telah mengalami krisis-krisis. Mungkin seorang studi, dia mengalami krisis studinya, terbentur dengan penelitian dan lain-lain. Mungkin seseorang mengalami krisis keuangan, apalagi di masa pandemi ini. Usaha hancur, pekerjaan macet, banyak hal-hal lain. Dan tentu banyak krisis lain kalau kita uraikan satu persatu sepanjang setahun ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di saat-saat seperti itulah kita merindukan pemulihan. Di saat-saat kita terpuruk, kita merindukan pemulihan dari Tuhan. Dan inilah kita masuk di masa-masa Advent ini. Kita masuk perayaan Natal, bahwa kita merindukan Allah hadir di tengah-tengah kita untuk memulihkan kita. Kita tidak mau dan tidak mampu memulihkan diri sendiri. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki saat ini. Pengetahuan, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Tidak bisa. Hanya Allah sendiri yang bisa memulihkan kita dari keadaan ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tentu memasuki Natal ini, setidaknya tipikal orang yang sudah diselamatkan itu ada dalam diri kita. Pertama, menyelamatkan yang pincang. Bila ada Bapak Ibu memiliki 2 helai baju, silakan berbagi di Natal ini. Bagi yang tidak memiliki. Kedua, tipikal kedua, bagi orang yang sudah diselamatkan dan mampu bersyukur, dia mengumpulkan yang terpencar, tengah sama bali fangira-ngira, tetapi sanggup loi. Dau tipikal dia sinomanema Yesus Kristus. Dan ketiga, setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan di masa Advent dan Natal ini adalah memulangkan orang-orang yang sudah jauh itu. Jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari persahabatan. Karena mungkin krisis-krisis tadi pernah melanda kehidupan masing-masing. Itu tugas kita memasuki masa raya Natal. Dan sekali mau saya katakan bahwa sebelum saya dan saudara datang mendekorasi gereja dan rumah, terlebih dahulu mari kita dekorasi hati kita, supaya kedatangan yang kita tunggu-tunggu itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 17a. Dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 17a. Kita ucapkan secara bersama-sama. 1, ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita berdoa. Terima kasih janjimu ini Tuhan. Dan ini yang membuat kami bangkit untuk bersuka cita. Betapapun sulitnya kehidupan, pekerjaan, betapapun sulitnya tantangan yang dihadapi dalam keluarga, studi, dan juga rencana-rencana hidup. Tapi Tuhan hari ini berjanji, Engkau memulihkan kami, meneguhkan kami, sehingga suasana hati yang penuh sukacita, itu yang ada bagi setiap kami anak-anak-Mu, menyambut peringatan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kembali kisah yang indah.
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Fakta ya. Boleh ditayangin video itu. Kita mendengarkan waktu yang disampaikan oleh majelis. Ada nanti. Kayaknya sempat saat Shalom. Yau. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang. Lebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 WIB. Pengkhotbah Pendeta Weli Kristina Epegulo STH, Liturgos SNK Lama Mikhael Daily. Masih pembacaan nama. Tata ibadah dalam bahasa niat. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jemaat Jakarta pada Minggu 19 Desember 2021, lingkungan 3, lingkungan 5, lingkungan 6. Ya, tuh dong. Jadwal kegiatan Termin 1, Rakor BPMJ dengan Komisi Bapa, Komisi Perempuan, Komisi Pemuda, dan KPA. Sabtu 18 Desember 2021 pukul 10 WIB, tatap muka. Kedua, Rakor BPMJ dengan KPPAG, Komisi Lansia, dan Komisi Diakonia, Minggu 19 Desember 2021 pukul 12 WIB, tatap muka. Komisi Pelayanan Anak, Natal Sekolah Minggu BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 16 WIB sampai dengan selesai secara virtual melalui Zoom. Ini aja. Advent keempat dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Minggu 21 November 2021 diberitahukan pelaksanaan ibadah Natal Malam Kudus dilaksanakan di rumah masing-masing, disiarkan melalui live streaming. Komisi Perempuan diberitahukan kepada segenap anggota Komisi Perempuan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 selesai rakor dengan BPMJ akan dilaksanakan latihan persiapan ibadah kreatif dan latihan paduan suara atau vokal group komper. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta Saudari Bernike Ripka
Siauli Famene Zega, lingkungan 2. Kalau ada di tengah-tengah kita bisa berdiri. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Laporan keuangan. Total penerimaan minggu ini 100.136.260 rupiah. Total pengeluaran 31.411.000 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun minggu ini, periode 6 sampai 12 Desember 2021, sejumlah 15 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Di Warta Jemaat ada renungan harian yang sudah disampaikan melalui WA Group Lingkungan. Demikian Warta Jemaat. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Sambil berdiri Bapak Ibu. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, karena hanya satu nama yang terpuji dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Allah yang kami kenali dalam Yesus Kristus, yang sebentar lagi kami merayakan kelahiran. Terima kasih atas ibadah hari ini, dari awal pertengahan
hingga sebentar lagi kami mengakhirinya. Bapa di surga, biarlah semua apa yang telah kami lakukan sepanjang ibadah ini sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Baik setiap hidup anak-anak Tuhan, kidung pujian, doa-doa mereka, juga persembahan-persembahan mereka, bahkan hidup seantero mereka menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap keluarga anak-anak Tuhan di BNKP Jakarta ini, baik yang beribadah di hadapan Tuhan saat ini di rumah, di gedung gereja, maupun yang beribadah di rumah saat ini, baik orang tua maupun anak-anak. Saya serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Manakala mereka saat ini sedang mengalami krisis iman, mengalami pergumulan-pergumulan dalam keluarga, mengalami pergumulan-pergumulan dalam usaha dan pekerjaan. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, pulihkan keadaan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk meneguhkan hati yang lemah lesu, sehingga mereka bersemangat kembali meneruskan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir beribadah kepada kami, karena dalam keadaan sakit, lemah fisik. Kami percaya kepada Tuhan, bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau boleh melawat mereka, mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Hiburkan hati ya Tuhan, supaya terang-Mu itu hadir di tengah-tengah mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun minggu ini. Tuhan telah menyertai dan bersama dengan hidup mereka di waktu yang telah dilalui. Dan kami percaya tangan Tuhan dan seluruh berkat-berkat dari Tuhan akan menyertai langkah kehidupan mereka dalam tahun ke depan ini. Pimpin mereka terus supaya mereka selalu berada dekat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam berbagai kegiatan pelayanan kami di Jemaat Jakarta, terutama menyiapkan program tahun 2022, pelaksanaan periodisasi kemajelisan yang dimulai dengan pemilihan Satuan Yakriso dan ketua-ketua komisi dan seluruh perangkat-perangkat kemajelisan ke depan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Secara khusus hari ini Tuhan, lingkungan 2, lingkungan 4 dan 6 akan memilih siapa yang Tuhan utus menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi Satuan Yakriso di lingkungan-lingkungan. Kami percaya Tuhan menyiapkan hati mereka. Biarlah Tuhan, mereka memberi waktu ini untuk Tuhan. Biarlah mereka mengabdi untuk melayani Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan orang-orang yang Tuhan pilih di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk seluruh program pelayanan kami, baik pembangunan fisik yang sedang berlangsung di gedung pendukung sarana prasarana di BNKP Jakarta. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang maha kaya. Engkau mampu menggerakkan setiap hati untuk mengulurkan tangan Tuhan, supaya bangunan ini segera selesai dan dapat difungsikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pergumulan ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di Resort 45. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan utuslah di tengah-tengah kami seorang preses yang bisa mengayomi kami jemaat-jemaat, 20 jemaat di wilayah Resort 45 ini. Kami percaya Engkau pakai BPHS BNKP untuk memilih dan mengutus di tempat ini untuk boleh bersama-sama melayani jemaat-Mu di wilayah 45. Kami berdoa untuk seluruh program pelayanan di Sinode BNKP. Ada banyak hal yang mereka kerjakan menjelang periodisasi ya Tuhan. Mampukan mereka ya Bapa. Berikan kesehatan yang prima, anugerahkan hikmat surgawi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh menjadi kegembiraan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau telah memilih dan menentukan orang-orang yang sungguh-sungguh terbeban untuk kemaslahatan bersama,
untuk kesejahteraan bersama di negeri yang Tuhan anugerahkan ini. Dan kami percaya Engkau mampukan pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil kebijakan untuk kehidupan orang banyak, untuk mendatangkan damai sejahtera di negeri yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami di sekitar tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah juga sukacita surgawi boleh hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan boleh kami bersama-sama untuk bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam hidup interaksi satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus Kristus. Ini seluruh doa dan harapan kami, baik kami orang tua maupun anak-anak kami. Kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Semuanya, totalitas hidup kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Manakala kami nanti berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami melanjutkan kegiatan juga sesudah ibadah ini, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tibakan saudara-saudara kami dan jemaat-Mu boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, biarlah sukacita surgawi hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut kita Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke saat teduh sejenak. Amin. Selamat Advent ketiga, Yahobu Fefu. Yahobu. Silakan duduk.